Halo Kak Samuel, apa kabar? Halo Pak, Ya, sehat? oke. Baik Kak Samuel, saya ingin tahu cerita dari Kak Samuel ketika pertama kali terjun di dunia Olimpiade hingga sukses seperti sekarang ini, boleh? Oh boleh Pak. Oke. Eh Ceritanya gimana Kak Samuel? Pertama kali terjun ke dunia Olimpiade itu gimana caranya? eh, Pertama kali itu sebenarnya kalau ikut Olimpiade mungkin kayak dari SD gitu ya. Tapi kalau yang serius itu mungkin sejak SMA, yaitu kelas 10. Kenapa milih biologi? Sebenarnya karena kayak dari SMP gitu udah lumayan inilah lumayan tau lah passionnya di biologi gitu. Karena orang tuaku juga kayak di bidang kesehatan, jadi lumayan sering juga ngobrol-ngobrol, ngasih ngasih tahu gitu atau mungkin cerita-cerita tentang tubuh manusia segala macam gitu kan. Terus aku juga lumayan kayak suka hal-hal yang berbau alam, jadi ya kayaknya biologi yang paling tepat lah. Terus SMP kebetulan waktu tahunku itu kayak dia itu digabung biologi sama fisika. Tahun pertama digabung biologi sama fisika, jadi walaupun kayak pas tingkat kabupatennya lolos gitu, tapi di tingkat provinsinya kalah karena kayak fisikanya aku nggak tahu lah karena emang selama ini belajarnya untuk biologi doang. Terus pas SMA kelas 10 itu ada guruku ini kayak beliau kayak lumayan passionate gitu juga tentang biologi, terus kayak kenalin lah ada buku Campbell gitu, buku yang mungkin beda banget lah sama buku biologi yang pernah aku baca gitu. Kenapa? Karena kalau buku biologi biasa kan kayak dia ngasih informasi, terus kayak dia ngasih yang unik-unik, hal-hal baru gitu, terus kita hafal gitu, kita baca, terus kita ya intinya hafal lah. Tapi kalau Campbell itu kayak disusun sedemikian rupa kayak kita dituntun pakai konsep gitu dari awal, dari hal yang paling kecil gitu, dari bahkan kayak atom, molekul sampai nanti di bawah paling besarnya gitu kayak bidang ekologi atau seluruh bumi gitu. Kaitannya dikaitkan lah semuanya. Jadi kayak kita betul-betul melangkah dari hal yang kecil sampai yang gede gitu. Jadi uh, aku nikmatin banget lah yang namanya baca Campbell gitu karena ya ketika aku membaca konsepnya selalu bisa dipakai di bab berikutnya gitu kan. Terus untuk kompetisinya sendiri sebenarnya kayak pas tahunku itu kebetulan yang aku kelas 10, yang kelas 11-nya kebetulan sedikit gitu yang ikut pelatihan Olimpiade Biologi, terus sedikit juga yang kayak lumayan passionate gitu karena kebanyakan juga mungkin udah capek juga kan di sekolah di regular. Jadi sedangkan yang kelas 10 mungkin kan baru masuk sekolah nih, terus pelajarannya belum sulit juga. Jadi aku lumayan bisa lah untuk nancap gas gitu dibandingkan yang udah kelas 11 gitu kan. Ya udah terus guruku beliau ngenalin Campbell, terus kayak kita belajar bareng, terus persiapan mau OSK kemarin tuh tahun 2017 kan 2017, jadi dikirim ke OSK terus lolos. OSK nggak ada masalah karena sebenarnya aku juga dari daerah yang kayak terkesan bukan daerah kota besar lah, jadi bisa dibilang persaingan di kabupatennya juga nggak susah-susah amat gitu, nggak kayak di Medan misalnya atau mungkin kayak di Jakarta gitu kan. Jadi OSK lolos, terus di OSP. Nah di OSP ini sebelumnya aku kayak ada pelatihan juga. Aku masih ingat tuh pelatihan osn.com juga itu di Bogor ya kalau nggak salah, di Bogor. Itu yang ngajar itu Kak Wilson. Itu Kak Wilson itu alumni Ini, IBO, dapat medal emas juga tahun ya. 2016. Terus kayak Kak Wilson juga kan cerita-cerita kan, sharing kan, terus sharing cerita gimana yang kelas 10 tuh sebenarnya masa-masa paling emas gitu untuk di Olimpiade lah, karena kan beban sekolah juga masih kurang, terus kita masih ada chance juga tahun depan kalau misalnya belum lolos gitu kan. Tapi ya aku inilah tergerak gitulah kayak dengar cerita Kak Wilson gitu kan, terus kayak ya udah pulang dari sana persiapan lagi matang-matang gitu. Jadi persiapannya kalau mungkin OSK aku nggak terlalu persiapan banyak karena ya mode soalnya juga relatif gampang, terus kayak persaingannya juga nggak terlalu ketat, tapi OSP kan udah mulai bersaing sama yang dari sekolah-sekolah besar nih, kayak misalnya di Medan itu ada Stomo, ada Metodis. Jadi di OSP aku drill soal, banyak soal, ya kebanyakan sih cuma drill soal sih, karena kan konsepnya udah dapat dari Campbell. Jadi saya tinggal drill soal supaya lebih hatam gitu lah untuk ngerjain. Terus kayak kita juga dikasih tips gitu sama Kak Wilson gitu kan. Oh, cara ngerjain soal kayak gini biasanya gimana. Bahkan untuk nembak itu aja, untuk kayak guessing gitu, itu dikasih tips gitu. Jadi lumayan terbantu. Nah, yaudah, terus ya puji Tuhan lolos tahun 2017 melangkah ke OSN. Nah di OSN sebenarnya aku nggak ada ekspektasi sih karena aku bersaingnya sama anak-anak sisa Platnas tahun lalunya gitu. Jadi kayak ada yang dari Platnas nggak lolos IBO, jadi diturunkan lagi ke OSN gitu. Jadi ya mereka udah kayak pasti dapat medali gitu. Terus belum lagi kontingen dari Jakarta, kontingen dari Jawa Tengah yang relatif kuat gitu kan. Nah
Jadi aku sebenarnya nggak ada expect pas OSN, cuman puji Tuhan ada satu nilai praktikum kayak yang ngangkat gitu, walaupun praktikum yang lain kayak hancur-hancuran. Jadi kayak pas OSN tuh puji Tuhan dapat medali perak ya tahun 2017, terus dipanggil Platnas. Nah di Platnas, aku juga sebenarnya nggak ada ekspektasi, aku di situ cuman berharap ya dari Platnas 1 lolos ke Platnas 2. Kenapa? Karena waktu itu tuh kalau misalnya lolos Platnas 2, kita auto atau kita langsung bisa lolos OSN ke tahun berikutnya gitu. Sedangkan kalau misalnya Planas 1 doang nggak harus ikut dari awal kan. Jadi aku targetnya Planas 2. Jadi untuk dari Planas 1 ke Planas 2 relatif bisa dibilang nggak terlalu ada masalah karena memang beberapa orang juga kayak udah nggak tahu, kayaknya beberapa orang juga udah kayak mulai ada yang loosen, kayak udah mulai nggak pengen lagi gitu. Mungkin ada yang kayak udah fokus mau SBMPTN, ada yang nggak minat lagi gitu lah, ada beberapa orang yang seperti itu. Jadi mungkin di Planas 1 nggak ada terlalu masalah. Nah, yang menjadi yang lumayan susah itu di Planas 2 lah. Di Planas 2 kita dari 32 kan disaring jadi 16. Dari 30 ke 16 gitu. Jadi di Planas 2 udah lumayan ketat. Terus ya udah aku kan Planas 2 udah sebenarnya udah expect ya udahlah santai-santai gitu, udah Planas 2 kan udah aman gitu. Jadi aku sebenarnya nggak ada expect lagi untuk ke tahun berikutnya. Karena apa? Karena di tahunku juga lumayan ketat gitu karena ada satu orang alumni IBO tahun lalunya 2017, 2017. Terus ada juga yang kelas 9 tapi udah dapat medali emas SMA. Jadi kayak kita bisa tahu lah gimana pintarnya gitu kan. Terus ada juga 2 orang yang medali emas dan sisa Planas tahun lalu gitu, sampai Planas 3 bahkan. Jadi ya persaingannya relatif ketat lah, kayak bahkan orang udah banyak yang pada expect gitu. Oh, yang bakal lolos yang ini gitu. Tapi aku ya Planas 2 itu aku ya keluarkan sebaik mungkin aja gitu, nggak gimana gitu, karena aku juga di situ udah mentalnya ya, oh ya udah kalau kalah juga bakal lolos ke OSN berikutnya gitu kan, bisa ulang lagi gitu. Tapi ya puji Tuhan Planas 2-nya juga lolos, karena di situ kalau nggak salah Planas 2 aku kebantu nilai teori ya kalau nggak salah, ya Planas 2 kebantu nilai teori. Terus nah di Planas 3 nih, jadi Planas 3 kan udah 8 orang nih, sisa seleksi keempat. Nah di situ jadi dilema gitu, mau nerusin, mau kayak perjuangin lagi supaya lolos, atau kayak ya udahlah sampai di sini aja gitu. Ini kayak bonus doang gitu. Ntar bakal toh bisa ulang lagi OSN gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada keputusan baru dari pusat gitu. Katanya yang Planas 3 itu nggak bisa lagi ke OSN tahun depannya. Nah, di situ kita shock gitu karena ada 2 orang yang masih kelas 11 dan masih bisa ikut OSN tahun berikutnya gitu di Planas 3. Jadi kita berdua kayak, wah, kok tiba-tiba yang Planas 3 nggak bisa diikutin gitu. Padahal yang Planas 2 bisa ikut gitu. Kan nggak adil kan ya. Nah, disitu aku lumayan dilema juga kan. Ya, aku nggak bisa lagi ikut OSN gitu kan. Nggak bisa ikut OSN. Terus, ya sisanya ya kalau misalnya nggak lolos, ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Akhirnya di situ, aku buletin lah biar bisa lolos. Ya, ini kan perjuangan terakhir gitu kan. Karena kalau nggak lolos, nggak ikut OSN. Jadi ya mesti lolos gitu supaya perjuangan selama berbulan-bulan nggak sia-sia. Ya, jadi di Planas 3 ini seleksinya ketat banget lah. Tapi yang aku syukurin itu batch tahunku itu orangnya nggak egois-egois. Jadi kayak orangnya semua ramah, terus saling membantu gitu, saling sharing-sharing ilmu juga, nggak kerja sendiri-sendiri. Karena kebetulan aku juga dengar kayak beberapa batch Platnas itu ada yang kayak betul-betul kayak bunuh-bunuhan gitu, kayak betul-betul bersaing untuk dapat slot lah. Tapi kebetulan di puji Tuhan di Platnasku orang-orangnya baik-baik, jadi kita saling bantu-bantu. Dan ya walaupun kayak jadi di tes awalnya aku itu skornya bagus, terus di tes tengahnya aku drop sampai peringkat 7. Terus di tes akhirnya puji Tuhan aku bisa naikin lagi lah. Dan pas dipanggil aku sangat terkejut sih pas dipanggil bisa lolos ke IBO untuk mewakili Indonesia gitu. Gitu sih kira-kira. Perasaan kakak ketika mengetahui bahwa kakak lolos sebagai wakil Indonesia setelah terkejut apa? Nah, yang gak enak tuh, ya bukan gak enak sih, tapi justru yang unik tuh pas dipanggil tuh gini. Jadi kita kan yang kelas 11-nya itu inilah uring-uringan gitu, uring-uringan kenapa? Karena kita jadi batch korban gitu, karena kita nggak bisa lagi ikut OSN tahun depannya kan. Nah, jadi kita ngeluh-ngeluh gitu sama panitia sama koordinator. Loh Pak, kenapa gini ya? Kenapa nggak adil ya? Kenapa kita nggak bisa ke OSN tapi yang Planas 2 bisa gitu? Nah, terus jadinya
karena kita udah sempat uring-uringan dan aku dipanggil pas IBO, terus bapaknya nanya gini pas pengumuman, kamu mau IBO atau mau ikut OSN lagi gitu. Terus aku terkejut karena di situ dipanggil nomor ketiga terus ya aku bilang lah ya mau IBO lah Pak gitu kan. Terus ya udah kamu pergi gitu. Jadi itu kayak beberapa detik itu untuk mempersepsi ini beneran apa gimana ya gitu. Jadi ya selain terkejut lumayan nggak bisa mencerna informasi gitu loh, karena kayak cara bapaknya manggil gitu mengumumkan juga kayak lumayan unik gitu sih. Oke, selain tadi agak ditanyain sama koordinator yang bilang IPO atau OSN, ada nggak pengalaman lain yang menarik mungkin bagi Kak Samuel untuk diceritakan ke siswa-siswa yang akan menghadapi KSNK? Kalau OSK sih nggak ada ya, karena OSK tuh kayak kita datang tes terus ya udah selesai kerjain. Di IDO ada nggak pengalaman menarik yang mungkin bisa dibagikan ke siswa-siswa yang mau KSNK? Ya, aku ya bisa dibilang motivasi ikut IBO gak mungkin lah ya 100% kita gara-gara passion di biologi. Pasti kita juga pengen kayak, side effect-nya gitu. Kita pengen kayak jalan-jalan, dapat duit gitu kan. Ya aku juga nggak bisa pungkiri lah itu terjadi gitu. Jadi pas IBO juga itu kali pertamaku ke luar negeri itu. Jadi ya puji Tuhan bersyukur banget bisa dibawa ke luar negeri. Terus kita juga jalan-jalan. Dan serunya tuh kita betul-betul kayak dijamu gitu sama kedubes yang di sana, kedubes di Iran. Kemarin tuh kita dibawa jalan-jalan, terus makan di tempat yang lumayan mewah, terus kita juga dijamu makanan Indonesia, jadi lumayan, ya kita sangat di-welcome lah di sana. Gitu sih. Tapi ya, karena iklim di Iran juga sama di Indo jauh beda, karena di sana kan kering dan panas ya. Jadi kita juga begitu sampai itu, ya beberapa ada yang sakit gitu ketika sampai. Oke, mungkin ada 1-2 kata dari Kak Samuel kepada siswa-siswa yang akan menghadapi KSNK Biologi? Kalau dari aku sih, ya tekuni passion sih, jadi jangan buat kayak Olimpiade ini, ya udah kita tahu cara ngerjain tes gitu, tapi lebih ke, aku punya passion di biologi, gimana caranya aku menyalurkan passion ini, ya melalui Olimpiade Biologi salah satunya. Jadi, jadikan ini sebagai sarana untuk kita berbagi ilmu juga ke orang lain kalau bisa, dan juga untuk mengasah diri kita lah, supaya kita lebih lagi menekuni bidang yang kita inginkan ini. Itu sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Samuel atas sharing-nya. Semoga dengan video ini banyak siswa yang termotivasi dengan pengalaman Kak Samuel dan mungkin bisa mengikuti jejak dari Kak Samuel. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Samuel. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, Pak.